Kenalkan, saya Evi Puspitasari dari Program Studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya. Saya akan membahas mengenai artikel saya, yakni berjudul Pengaruh Modal Sendiri, Modal Luar, dan Aset terhadap peningkatan sisa hasil usaha dengan metode analisis regresi linear berganda. Untuk abstrak, salah satu yang paling menarik dari koperasi adalah sisa hasil usaha atau SHU, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan dari suatu koperasi. Keuntungan bukan merupakan salah satu tujuan dari koperasi. Namun, SHU yang layak dapat meningkatkan kemampuan usaha dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup suatu koperasi. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi SHU koperasi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah modal sendiri, modal luar, dan aset. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah sisa hasil usaha. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan menggunakan data sekunder, yaitu berupa data laporan sisa hasil usaha koperasi di Kabupaten Malang pada periode tahun 2016 hingga 2020. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian didapatkan bahwa variabel modal sendiri, modal luar, dan aset berpengaruh positif terhadap sisa hasil usaha koperasi di Kabupaten Malang. Untuk kata kunci yang digunakan yakni koperasi, sisa hasil usaha, dan analisis regresi linear berganda. Selanjutnya yakni bagian pendahuluan. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perorangan atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan pada prinsip koperasi dan gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Koperasi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha. Menurut Susanti 2015, dalam mencapai tujuan utama koperasi, yaitu meningkatkan kesejahteraan para anggota dan kemakmuran masyarakat, maka upaya yang dilakukan adalah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dari kerjasama antar anggota. Menurut Jajang 2011, besarnya SHU yang dimiliki oleh suatu koperasi menjadi salah satu hal penting yang mempengaruhi integritas koperasi di tengah perekonomian global. Mencari keuntungan yang sebesar-besarnya bukan tujuan utama dari suatu usaha koperasi. Akan tetapi, segala usaha yang dikelola koperasi harus menghasilkan SHU yang layak, sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usahanya. Menurut Munir 2011. Sebagai badan usaha koperasi diharapkan dapat menghasilkan SHU yang layak, sehingga koperasi dapat terus mempertahankan kelangsungan hidup dan meningkatkan kemampuan usahanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Pasal 45 Ayat 1, menjelaskan bahwa SHU ialah suatu pendapatan koperasi yang didapatkan dengan kurun waktu 1 tahun buku dikurang dengan biaya penyusutan dan kewajiban yang lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan. Kemudian SHU dikurangi dana cadangan sebelum dibagikan kepada anggota sesuai dengan masing-masing jasa usaha yang dilakukan oleh anggota koperasi. Jumlah simpanan anggota koperasi adalah jumlah seluruh simpanan yang dilakukan oleh anggotanya yang kemudian dihimpun oleh koperasi. Simpanan terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Simpanan koperasi tersebut akan berpengaruh terhadap SHU yang dimiliki oleh koperasi. Dalam suatu koperasi, modal yang terbatas juga dapat menyebabkan sulitnya pengembangan unit usaha, sehingga menghambat upaya meningkatkan kesejahteraan anggota. Besar kecilnya modal berpengaruh terhadap aktivitas koperasi. Salah satu hal yang dapat menentukan usaha koperasi berhasil atau tidak, yaitu dapat ditentukan dari faktor modalnya. Kendala di atas dapat diatasi dengan cara mengidentifikasi faktor apa saja berpengaruh terhadap SHU. Kemudian dari beberapa faktor tersebut diselidiki bagaimana pengaruhnya secara signifikan terhadap SHU dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda merupakan suatu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan hubungan suatu variabel dependen dengan 3 atau lebih variabel independen. Adanya penelitian ini dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi SHU koperasi, sehingga dapat membantu memperoleh solusi dalam upaya meningkatkan SHU. Nantinya menjadikan para anggota lebih mengerti langkah apa saja yang akan diambil dalam upaya meningkatkan SHU koperasi.
Penerapan analisis regresi linear berganda pada kasus ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari modal sendiri, modal luar, dan aset terhadap sisa hasil usaha koperasi di Kabupaten Malang, dan variabel mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap SHU koperasi di Kabupaten Malang. Penerapan analisis regresi berganda sangat cocok pada penelitian ini karena menjelaskan hubungan dari variabel yang lebih dari dua. Selanjutnya untuk kajian pustaka. Penelitian sebelumnya dilakukan yaitu oleh Ikram Mawarsari dengan judul Analisis Regresi Linear Berganda pada Sisa Hasil Usaha Koperasi. Studi pada Koperasi Kredit Bunga Tanjung Lampung Selatan. Tujuan penelitiannya yaitu menganalisis pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan, dan jumlah modal usaha terhadap SHU koperasi. Berdasarkan hasil uji diperoleh jumlah anggota, jumlah simpanan, dan jumlah modal berpengaruh signifikan terhadap SHU koperasi Kredit Tanjung di Kabupaten Lampung Utara. Untuk penelitian yang kedua yang sudah dilakukan yaitu oleh Perlin Ariesta dan Yoma Linda dengan judul Pengaruh Jumlah Anggota dan Simpanan Anggota terhadap Peningkatan Sisa Hasil Usaha pada PKP RI Provinsi Sumatera Barat. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi dan faktor yang berpengaruh tinggi, serta menganalisis pengaruh jumlah anggota dan simpanan terhadap SHU yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi SHU pada PKPRI Provinsi Sumatera Barat yaitu jumlah anggota dan simpanan anggota, dan yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap peningkatan SHU PKPRI Provinsi Sumatera Barat adalah simpanan anggota. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama mengenai pengertian koperasi. Arifinal Caniago 1984 menyatakan bahwa koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan setiap anggotanya untuk masuk ataupun keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan dan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya. Menurut Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia mendefinisikan koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada seseorang berdasarkan seseorang untuk semua dan semua untuk seorang. Yang kedua yakni mengenai modal usaha koperasi. Menurut Sitio 2001, koperasi memiliki dua jenis modal, diantaranya yaitu modal usaha dan modal sendiri. Modal usaha disebut juga modal sendiri, terdiri atas simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan donasi. Sedangkan untuk modal luar atau modal pinjaman yang bersumber dari anggota, koperasi lain, bank, dan lembaga keuangan lain, lembaga keuangan non-bank, penerbitan obligasi, dan surat utang lainnya, serta sumber lainnya yang sah. Selanjutnya yakni pengertian sisa hasil usaha atau SHU berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian pada bab 9 pasal 45 menyatakan sebagai berikut. Yang pertama, SHU koperasi merupakan pendapatan koperasi pada 1 tahun buku yang dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan lainnya termasuk pajak pada tahun buku tersebut. Yang kedua, SHU koperasi yang telah dikurangi dengan biaya cadang akan dibagikan kepada anggotanya sesuai dengan kontribusi yang dilakukan anggotanya, serta digunakan untuk pendidikan anggota maupun kebutuhan lain sesuai dengan keputusan yang telah disepakati pada rapat anggota tahunan. Yang ketiga yaitu besarnya modal untuk dana cadangan ditetapkan pada rapat anggota. Selanjutnya, pengertian aset koperasi. Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan ETAP 2019, aset adalah sumber daya yang dikuasai entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan memperoleh entitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Regresi linear berganda merupakan analisis dengan menggunakan persamaan regresi yang menggambarkan hubungan variabel bebas lebih dari satu, yaitu X1, X2, hingga XP, dan satu variabel tak bebas atau Y. Hubungan variabel tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah hingga beta P XP. Selanjutnya yaitu bagian metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu investigasi sistematis mengenai sebuah fenomena dengan mengumpulkan data yang dapat diukur menggunakan teknik statistik, matematika, maupun komputasi.
Menurut Ramdan 2021, metode analisis kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data angka yang diperoleh dengan metode statistik serta dilakukan pengujian hipotesis sehingga diperoleh signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti. Pada penelitian ini menggunakan data dalam bentuk angka yang kemudian dianalisis dengan regresi linear berganda dan diuji hipotesisnya. Data yang digunakan yaitu data mengenai jumlah modal sendiri, modal luar, aset, dan sisa hasil usaha koperasi di Kabupaten Malang. Data tersebut termasuk data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh orang lain dan bukan peneliti itu sendiri yang mengumpulkan. Menurut Ramdan 2021, data bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang digunakan, di antaranya yaitu variabel bebas atau independen, terdiri dari jumlah modal sendiri atau X1, jumlah modal luar untuk X2, dan aset untuk X3. Dan variabel terikat atau dependen yaitu sisa hasil usaha atau SHU. Penelitian menggunakan data berupa modal sendiri, modal luar, aset, dan sisa hasil usaha koperasi dalam periode waktu tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang pada periode 2015 hingga 2020. Rentang tahun tersebut dipilih dengan tujuan agar lebih akurat karena masih dalam periode tahun terdekat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan software SPSS yang di dalamnya memuat analisis regresi linear berganda dengan melakukan pengujian hipotesis pada setiap variabelnya. SPSS adalah suatu software yang digunakan untuk analisis statistika. Sebelumnya dilakukan pengujian data terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan asumsi kenormalan, asumsi autokorelasi, asumsi multikolinearitas, uji parsial, uji simultan, dan koefisien determinasi. Hasil analisis dapat langsung diperoleh dari output software SPSS. Hasil pengujian data digunakan untuk mempermudah dalam pengolahan data. Hasil pengujian regresi linear berganda akan dianalisis agar mengetahui hubungan dan pengaruh dari modal sendiri, modal luar, dan aset terhadap sisa hasil usaha koperasi di Kabupaten Malang. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan. Pertama, disajikan data yang digunakan. Berdasarkan deskriptif statistik, dapat diperoleh informasi bahwa pada modal sendiri mencapai nilai tertinggi sebesar 851206112 pada tahun 2020, modal luar mencapai nilai tertinggi sebesar 11158041169 pada tahun 2020, aset mencapai nilai tertinggi sebesar 2240495182 pada 2020, dan SHU mencapai nilai tertinggi sebesar 629158116 pada tahun 2020. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai tertinggi selalu berada pada tahun 2020 dan dilihat dari data bahwa nilai selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Langkah awal dalam melakukan analisis regresi linear berganda yaitu melakukan uji asumsi. Uji asumsi digunakan untuk mengetahui ketepatan estimasi dalam pengujian analisis regresi linear berganda. Uji asumsi pertama yang dilakukan yaitu uji asumsi normalitas. Berdasarkan uji normalitas yang menghasilkan output ppplot, dapat disimpulkan bahwa data dari sisa hasil usaha koperasi di Kabupaten Malang menunjukkan data tidak menyebar normal. Tingkat signifikansi bernilai 0,038 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak menyebar normal. Uji asumsi selanjutnya yaitu uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi dari variabelnya. Didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan output tabel koefisien, diketahui bahwa nilai VIF dari variabel modal usaha 19,535, modal sendiri 37,241, dan aset 12,132 lebih dari 10. Dan nilai tolerance value dari variabel modal usaha 0,051, modal sendiri 0,027, dan aset 0,082 kurang dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinearitas. Pada uji asumsi ketiga yaitu uji heteroskedastisitas. Pada uji homoskedastisitas didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan scatter plot dapat diketahui bahwa data menyebar, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Selanjutnya,
Uji asumsi yang keempat yaitu uji parsial. Uji parsial dilakukan dengan menggunakan uji T yang menggunakan 3 hipotesis karena terdapat 3 variabel. Didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk H0 modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap SHU, H1 modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU. Berdasarkan output koefisien diperoleh nilai signifikan 0,457 kurang dari 0,05, maka keputusan tolak H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal sendiri tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU. Yang kedua, H0 modal luar berpengaruh signifikan terhadap SHU, H1 modal luar tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU. Berdasarkan output koefisien diperoleh nilai signifikansi 0,602 lebih dari 0,05, maka terima H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa modal luar berpengaruh signifikan terhadap SHU. Yang terakhir yaitu H0 aset berpengaruh signifikan terhadap SHU, H1 aset tidak berpengaruh signifikan terhadap SHU. Berdasarkan output koefisien diperoleh nilai signifikansi 0,906 lebih dari 0,05, maka terima H0. Jadi dapat disimpulkan bahwa aset berpengaruh signifikan terhadap SHU. Uji berikutnya yaitu uji simultan. Uji simultan menggunakan pengujian hipotesis dengan uji Z dan didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan tabel ANOVA diketahui bahwa nilai signifikansi 0,038 kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari modal sendiri, modal luar, dan aset terhadap sisa hasil usaha. Selanjutnya dilakukan uji deterministik didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan output model summary didapatkan nilai adjusted R-square atau koefisien determinasi sebesar 0,935 yang memiliki arti bahwa pengaruh modal sendiri, modal luar, dan aset terhadap sisa hasil usaha sebesar 97,4%. Pengujian selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan dari modal sendiri, modal luar, dan aset terhadap sisa hasil usaha. Didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan tabel koefisien di samping dapat dilihat nilai konstanta sebesar min 6796685,5, nilai beta 1 adalah 0,038, nilai beta 2 adalah 0,083, dan nilai beta 3 adalah 0,002. Sehingga dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut. Y sama dengan min 6796685,5 ditambah 0,038x1 ditambah 0,083x2 ditambah 0,002x3. Dari persamaan tersebut, berdasarkan persamaan regresi tersebut dapat diketahui bahwa yang pertama konstanta SHU sebesar min 6796685,5 yang menyatakan bahwa modal sendiri, modal luar, dan aset sama dengan 0. Jadi nilai keragaman SHU sebesar min 6796685,5. Yang kedua, jika koefisien X1 sebesar 0,038, berarti bahwa setiap terjadi peningkatan X1 sebesar 1%, maka SHU akan meningkat sebesar 0,38 atau 0,04%. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga, jika koefisien X2 sebesar 0,083, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan variabel X2 sebesar 1%, maka SHU akan meningkat sebesar 0,08%. Begitupun sebaliknya. Yang keempat, jika koefisien X3 sebesar 0,002, yang berarti bahwa setiap terjadi peningkatan X3 sebesar 1%, maka SHU akan meningkat sebesar 0,02 atau 0,02%. Begitupun sebaliknya. Dari uraian di atas dapat didapatkan bahwa modal sendiri, modal luar, dan aset berpengaruh terhadap sisa hasil usaha atau SHU. Selanjutnya yaitu bagian kesimpulan. Pengolahan data dilakukan dengan beberapa uji. Sebelum melakukan uji regresi linear berganda meliputi uji asumsi, uji parsial, dan uji simultan. Dengan uji tersebut didapatkan hasil berupa keputusan mengenai pengaruh dari variabel terhadap sisa hasil usaha koperasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh dari modal sendiri, modal luar, dan aset terhadap sisa hasil usaha atau SHU pada koperasi di Kabupaten Malang. Berdasarkan hasil olahan data dengan analisis regresi linear berganda dan pembahasan terhadap hasil, setiap terjadi peningkatan modal sendiri sebesar 1%, maka SHU akan meningkat sebesar 0,04%. Setiap terjadi peningkatan modal luar sebesar 1%, maka SHU akan meningkat sebesar 0,08%. Setiap terjadi peningkatan aset sebesar 1%, maka SHU akan meningkat sebesar 0,02%.
Dengan demikian, modal sendiri, modal luar, dan aset berpengaruh secara signifikan terhadap sisa hasil usaha atau SHU koperasi di Kabupaten Malang. Saran, pada penelitian ini menggunakan 3 variabel independen diantaranya yaitu modal sendiri, modal luar, dan aset. Tentunya, variabel yang mempengaruhi sisa hasil usaha koperasi masih ada beberapa yang lainnya. Dengan demikian, diharapkan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel independen tersebut dan menggunakan data dengan periode waktu yang lebih panjang agar hasil yang didapatkan lebih representatif. Daftar pustaka yang digunakan yakni ada dari beberapa buku, pengaruh dari daftar rujukan jurnal sebelumnya, pengaruh jumlah anggota dan simpanan anggota terhadap peningkatan hasil usaha pada PKPRI Provinsi Sumatera Barat, dari buku metode statistika, dari buku metode penelitian, dari jurnal analisis regresi nilai berganda pada sisa hasil usaha koperasi, studi pada koperasi kredit bunga Tanjung Lampung Selatan, dan buku ajar ekonomi koperasi, dan buku koperasi teori dan praktik. Sekian pembahasan artikel ilmiah yang telah saya buat. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangannya.